dirinya secara bersilang dan diasingkan atau dipenjara. Yang ketiga, tindak pidana pemberontakan. Orang yang memberontak maka hukumannya hukuman mati. Tapi ada upaya untuk mengajak kembali, untuk diajak tobat dan kembali setia kepada negara. Kalau sudah mau maka perlakuannya lain. Dan yang terakhir, masih dalam ranah hudud, tindak pidana mati atau hukum mati diberlakukan bagi pelaku tindak pidana murtad. Murtad adalah pindah agama dan bergabung kepada pihak lain yang akhirnya menyerang kaum muslimin. Terkait hal ini, hadis yang sangat populer, Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka jauhilah hukuman mati. Itu dalam wilayah kisos dan hudud. Yang berikutnya, hukuman mati diberlakukan dalam wilayah takzir. Diskusi cukup ramai dalam wilayah takzir itu. Kenapa? Karena takzir memang tidak ada nas atau teks suci secara jelas, baik yang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di antara perdebatan ulama itu dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya At-Tashri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'i. Salah seorang ilmuwan dan sekaligus aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir, Abdul Qadir Audah itu sezaman dengan Said Hawa, tidak jauh dari hidupnya Said Sabiq dan seterusnya. Beliau mengatakan begini, la yubihu syafi'iyun wa mu'dhamul malikiyyin al-qatla ta'ziron. Ulama-ulama Syafi'iyah dan pembesar-pembesar kalangan Malikiyah tidak mengizinkan, tidak membolehkan hukuman ta'zir berupa hukuman mati. Wa yufaddiluna ayyah bisa al-jani al-mufsid alladhi yastadhirru bi jaraimihi ila ghairi amadin likafi syarrihi 'anil jamaah. Mereka lebih mengutamakan untuk sekedar ditahan pelaku yang membuat kerusakan dan jarimahnya atau tindak pidana itu membuat keresahan terus-menerus sampai kepada waktu yang dikatakan ila ghairi amadin likafi syarrihi, jadi artinya tidak terbatas, berarti ini adalah penjara seumur hidup, ya, bukan hanya 20 tahun maksimal seperti undang-undang korupsi kita, tetapi seumur hidup. Wa yu'ayyiduhum fi hadzal ittijah ba'dul Hanabilah, pendapat yang menyatakan bahwa cukup dengan hukuman seumur hidup itu didukung oleh ulama-ulama Hanabilah. Lalu secara pribadi Abdul Qadir Audah juga menyebut begini, fayambaghi alla takuna uqubatut ta'ziri mahlakatan. Maka seyogianya tidaklah pantas kalau jenis hukuman ta'zir itu berupa membinasakan. Wa min thamma fala yajuzu fit ta'ziri qatlun wala qat'un. Karenanya tidak layak hukuman ta'zir kok bentuknya hukuman mati atau hukuman pemotongan anggota tubuh. Lakinnal kathirin minal fuqaha, akan tetapi umumnya banyak para ahli hukum Islam, fuqaha, yang ajazu istithna min hadil qaidah al-ammah, mengecualikan dari kaidah ini ayyu'aqaba bil qatli, untuk tetap diberlakukan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati. Ta'ziron, keadaannya itu memang untuk ta'zir, bukan kisos, bukan hudud, tetapi ta'zir. Ta'zir itu yang tidak disebut oleh Al-Quran dan hadis, dan itu menjadi kebijakan negara. Nah, dalam hal ini Indonesia dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi,
pasal 2-nya sudah menyatakan dibolehkannya hukuman mati. Ya, nanti akan dikutip tentu oleh ahlinya, tetapi dalam slide saya juga menyebut mengenai hal itu. Ya, karenanya idiktadot al-maslahatu al-ammah takrir wa uqubatil qadhi. Jadi dibutuhkan untuk kemaslahatan umum, apalagi memang dinyatakan seperti itu dalam pasal, ya dalam rangka ta'zir memberlakukan hukuman mati. Dan kalau ngomong-ngomong ringannya, ya walaupun ini juga terpengaruh dengan diskusi di ELC 2 hari yang lalu bahwa ini korupsi yang terjadi saat ini, ya khususnya yang menyangkut mengenai bansos, bantuan sosial itu terjadi pada masa pandemi. Dan dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan nanti ada pasalnya dan ada keterangannya atau penjelasan pasal itu, yaitu ketika menjadi pengulangan satu tindak pidana atau ketika dilakukan terhadap dana-dana sosial atau dilakukan ketika negara mengalami bencana nasional. Ya, terkait dengan bencana nasional ini, kita mengalami wabah dan bukan hanya nasional, sifatnya bahkan dikatakan pandemi karena sudah merebak ke berbagai tempat, hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia ini mengalami kesengsaraan akibat pandemi COVID-19. Jadi dari sisi ini ada sebagian besar ulama al-kathiriyin tadi, ya membolehkan hukuman mati dalam bentuk hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati. Lebih lanjut diskusi itu dikemukakan al-hukmu bil qatli wa qad istahadal fuqaha'u fi ta'yid hadhil jara'im wa tahdidiha wa lam yabhalu al-qatla illa idza iqtadat ad-darurah dzalika. Jadi ini menyebutkan para ulama tentang dibolehkannya hukuman mati ini, ya kalau memang ada unsur kedaruratan seperti yang tadi diungkap dalam kaitan dengan adanya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Wa yubihul hanafiyun ammatal qatl, ini saya lanjut pada bagian paragraf kedua. Wa yubihunal hanafiyun ammatal qatli ta'ziron wa yusammunahu al-qatla siyasatan atau siasatan. Jadi ulama-ulama Hanafiyah membolehkan tentang adanya ta'zir dalam bentuk hukuman mati dan mereka menyebut sebagai hukuman mati itu sebagai siasah. Wa yaro ba'dul Hanabilah hadar ra'ya wa 'alal akhas Ibnu Taimiyah wa Tirmidzi Ibnu Qayyim. Ya. Ulama-ulama Hanabilah mendukung pendapat Abu Hanifah tentang dibolehkannya hukuman mati dalam hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati, dan secara khusus murid atau ulama kalangan Hanabilah ini Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa yakhudhu bihadzal ra'yi qalilun minal Malikiyah. Pendapat ini diambil oleh juga sebagian ulama Malikiyah. Walakin aktsarul jara'im allati yubihu fiha al-Hanafiyah al-qatla ta'ziran aw siyasatan. Akan tetapi dalam hal jarimah atau tidak pidana yang dibolehkan oleh ulama Hanafiyah diberlakukan hukuman mati sebagai ta'zir itu atau siasah ini, yu'aqabu alaihi haddan aw qisasan fil madzahibil ukhra, ini dianggap sebagai had bukan ta'zir atau bahkan sebagai qisas menurut madhab yang lain. Ya. Fama dhanna tawassu'an fi madhabil Hanafiyah hadhil wijhah huwa tawassu'un dhahiriyun fi aktsaril halat. Ya, ini apa yang diyakini, ini merupakan penjabaran secara luas dalam madhab Hanafiyah ya tentang segi ini, bahwa itu ada penjabaran yang luas dan jelas fi aktsaril halat di dalam banyak keadaannya. Pamasalan yubihul Hanafi al-qatla ta'ziran fi jarimatil qatli bil mithqal atau bil mathaqal. Karenanya ulama-ulama Hanafiyah membolehkannya ta'zir dalam hukuman mati itu terhadap pelaku pembunuhan dengan benda tumpul, mathaqal, membanting orang, jotos orang atau
memelintir orang sampai kemudian meninggal, itu hukumannya boleh hukuman mati. Wafi jari mati liwat, dan juga dalam jarimah sodomi. Kita mengenal dulu tahun 96 ada Robot Gedek, tahun 2012 di Jakarta ada Baikuni, lalu belakangan di JIS ada kasus juga terkait sodomi. Nah, pelaku itu layak dijatuhi hukuman mati dalam rangka takzir. Takzir tetapi hukumannya mati. Wala yarawna qatla qisasan fil halah al-ula, ini imam kalangan ulama Hanafiyah tidak menyebut hukuman ini sebagai qisas tetapi sebagai takzir. Aw had dan fil halati tsaniyah, juga bukan had ya. Dalam kesempatan yang pertama maksudnya tadi orang yang membunuh dengan benda tumpul, menjotos dan seterusnya, dan juga terhadap pelaku sodomi bukan karena hudud ya, tetapi dinamai dikategorisasikan oleh ulama Hanafiyah sebagai takzir. Bainama yara Malik wa Syafi'i wa Ahmad qatlal qatil bin mataqal qisasan, ini sementara pendapat ulama lain yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal bahwa pelaku pembunuhan dengan benda tumpul tadi dijatuhi hukuman mati sebagai qisas. Ya, wa qatlul la'id wal maulud bi haddan, pelaku kalau di sini bukan sodomi tapi melakukan kontak seksual suka sama suka antara laki-laki dan laki-laki. Yang ini dikatakan la'id dan maulud dan malud bih. Yang Nabi sebutkan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Siapapun yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu melakukan sodomi, suka sama suka, maka subjek maupun objek jatuhilah hukuman mati. Ini hadisnya seperti itu, dan karenanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik menyebut itu sebagai jenis hukuman, ya bukan sebagai hudud, bukan hanya sebagai takzir. Wa yara ba'dul Hanabilah wal Malikiyah qatla da'iyah ilal bid'ah, dan malah ulama-ulama Hanabilah, Malikiyah bisa memberlakukan atau menurut mereka boleh diberlakukan hukuman mati orang yang menyebarkan ajaran bid'ah, takziron untuk takzir. Bainama yarahu ghairuhu murtadan bid'awati lil bid'ah fayuqtalu haddan. Tetapi yang lain terhadap orang yang melakukan ajaran, menyebarkan ajaran bid'ah ini dihukum had bukan takzir. Ini ada mereka sepakat adanya hukuman mati, hanya saja masuk dalam wilayah takzir atau masuk dalam wilayah hudud. Dan diskusi itu cukup panjang lebar, tanpa harus diperpanjangkan di sini. Intinya bahwa para ulama sudah ada perhatian yang serius terkait hukuman-hukuman mati, baik dalam kategori qisas, hudud maupun takzir. Para pemirsa, para pendengar semuanya yang mudah-mudahan menikmati acara ini, kita lanjut pada bagian lain ya. Jadi ini juga masih dalam rangka diskusi yang panjang lebar itu, tetapi intinya bahwa mereka sepakat adanya hukuman mati, hanya kemudian kategorisasinya itu, pengelompokannya itu masuk pada wilayah hukuman qisas, ta'zir atau hudud, itu soal itu. Bahkan kita pernah sengaja menginventarisir dalam 4 buku, ya semuanya buku yang terkait dengan hukum pidana Islam atau Al-Fiqhul Jinai. Pertama yang ditulis oleh Abdul Aziz Amir dalam kitab At-Ta'zir, ya, fi Syariah Al-Islamiyah gitu ya. Ya, yang kedua ditulis oleh Abdul Muhsin At-Tariqi dalam Jarimatul Rishwah. Ya, lalu yang ketiga Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lalu yang keempat Abdul Qadir Audah, ini yang sangat monumental karyanya, dan buku ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia yang diberi judul Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Menurut 4 penulis ini, ya antara satu dengan yang lain memang kategorisasi hukuman takzir dalam bentuk apa itu berbeda-beda, tapi umumnya menyebut tentang adanya hukuman mati dalam rangka untuk menjatuhi hukuman takzir. Takzir tetapi dalam bentuk hukuman mati.
Mari kita tengok pasal yang menyebutkan tentang adanya hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 begini bunyinya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda sedikitnya 200 juta rupiah dan paling yang sebanyaknya 1 miliar rupiah. Ini pasal 2 ayat 1. Lalu ayat 2-nya bilang begini. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ini diskusinya cukup panjang karena menggunakan kata dapat, ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, dapat pula tidak dijatuhkan. Karenanya kalau ide saya untuk kasus ini, dan ini memang lagi masa pandemi, bansos pula yang dikorupsi, banyak dokter tenaga medis pada meninggal, banyak orang kesusahan akibat pandemi ini, kok kemudian seorang menteri mengorupsi dana yang mestinya disampaikan kepada masyarakat, ini tampaknya sudah cocok. Apalagi syarah undang-undangnya begini, bunyinya. Ayat 2 penjelasannya begini. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam keadaan ini, dalam ketentuan ini, dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam sosial sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan krisis moneter. Itu penjelasannya seperti itu, dan karenanya seandainya pun dijalankan atau dituntut oleh penyidik KPK, ya, maka layak betul dalam suasana seperti ini menjadi terapi kejut supaya menimbulkan efek jera yang bermakna. Selama ini sejak diundangkannya undang-undang ini tahun 1999 sampai 2020 sudah 21 tahun ini tidak pernah dijalankan. Dan saat ini kalau dijalankan layak karena memang ada klausulnya, dan dari fikih jinayah, hukum pidana Islam juga mendukung soal itu, karenanya tidak perlu ragu-ragu. Tetapi kalau masih ragu-ragu, kemarin KPK kelihatan ragu memang waktu ILC acara itu, ya itu kalau ragu-ragu, ya tentu tidak akan terjadi. Ya bahkan kalau ada keraguan-raguan, tetapi ini unsurnya bagaimana, itu nanti hukuman pidana harus dibatalkan ketika ada ragu. Nah, yang bagian terakhir bahwa menjadi persoalan yang cukup krusial dalam soal pidana, kalau ada ragu-ragu maka harus dijatuhkan atau harus dibatalkan. Tetapi secara pribadi kalau saya setuju divonis mati, nanti ada upaya-upaya hukum termasuk biar presiden prihatin ikut berpikir, toh nanti akan minta gerasi, dan prosesi berikutnya seandainya tidak diberikan gerasi, tentu itu tetap harus dieksekusi mati, tetapi itu pun nanti kemungkinan besarnya akan diberikan karena ini menyangkut orang besar dan bahkan menyangkut kelompok yang sama dari partai yang sama. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.